Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad serta keluarga, para sahabat tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di majelis khatmul Quran. Semoga yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tadi dituntun ketika niat dikatakan tadi imanan wahtisaban. Imanan, atas dasar iman. Di dalam niat puasa kita tadi dituntun imanan, atas dasar iman. Apa yang dimaksud dengan iman tadi itu? Iman itu adalah mahabbah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kata-kata iman selalu dikaitkan dengan mahabbah, cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada di antara kalian yang keluar dari agama Islam, Allah akan gantikan dengan suatu kaum yuhibbuhum, yang kaum tadi itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, dia tidak akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu dikaitkan iman itu dengan mahabbah, cinta. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Madinah, beliau mengatakan, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman kecuali kalian saling mencintai satu sama lainnya, sesama kalian. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nabi mengatakan sebarkan salam, bukan sampaikan salam. Bukan sekedar di mulut,
kemudian diucapkan begitu saja, tetapi disebarkan di sekitarnya, supaya menjadi prinsip kita, supaya kita semuanya selamat di dalam keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, supaya bukan sebatas di mulut saja, tapi itu juga menjadi prinsip kita, metode hidupnya kita, supayanya semua itu selamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan ibadah kepada Allah, ada orang yang melakukannya merasa berat. Seakan-akan itu adalah beban. Ini orang yang semacam ini sudah tidak ada rasa. Sehingga dia berpemahaman bahwa agama Islam ini semuanya adalah kesulitan. Kita diwajibkan puasa, menahan lapar dan haus dari pagi, dari fajar sampai terbenam matahari sekitar 13 jam atau 14 jam. Mungkin di daerah-daerah lain atau di negara lain bisa lebih daripada itu. Kemudian kita diwajibkan sholat, diwajibkan mengeluarkan zakat, diwajibkan haji. Seakan-akan ini semuanya adalah beban. Seakan-akan lehernya tercekik. Sehingga antara dua, ya imam melakukannya berat atau dia tidak melakukan sama sekali, dia tinggalkan sama sekali. Ini kalau kasih gambaran, contoh, ada orang bekerja, ada dia dengan rasa senang, ada mahabbah di dalam dirinya. Ketika orang tadi itu bekerja dengan rasa senang, dia keluar dari pagi hari, mencari rizki yang halal, untuk menghidupkan keluarganya. Jam 8 dia keluar dari rumahnya, pulang di sore hari, tapi dengan rasa senang. Itu enteng, saudara-saudara. Tapi sebaliknya ada orang yang gak senang dengan pekerjaan tadi itu. Dia keluar dari pagi jam 8, pulang nanti sore hari. Seakan-akan itu beban, berat, sumpek, ngeluh sana sini. Tentunya dua orang ini beda. Kita diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana caranya supaya kita beribadah kepada Allah dengan senang hati. Yang disebut di dalam hadis itu namanya halawatul iman. Jadi enggak cukup hanya sekedar iman saja, saudara-saudara. Kita membenarkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Rasulullah, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Enggak sekedar itu, enggak cukup, saudara. Harus ada yang namanya halawatul iman. Manisnya iman. Dan itu enggak banyak, enggak sampai 10, hanya 3. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Kalau ada 3 perkara ini di dalam diri seseorang, dia akan merasakan nikmat, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi dari segalanya? Rasulullah mengajarkan kepada kita, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Rasulullah mengatakan, ahibbullaha, cintailah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, lima yaghdukum bihi min ni'amih. Karena Allah memberikan nikmat kepada kalian. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Satu nikmat aja yang Allah berikan kepada kita, kita nggak bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Satu nikmat saja nggak bisa kita hitung. Apalagi nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sekarang kita diberikan bisa memandang. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah, bisa menghirup udara dengan mudah. Itu nikmat dari Allah. Kalau Anda ingin mengetahui nilainya nikmat, lihat orang-orang yang sudah kehilangan nikmat-nikmat tadi itu. Di rumah sakit, kalau Anda lihat, ada orang terbaring di rumah sakit, pakai alat bantu,
oksigen. Di situ Anda baru merasakan nikmat yang Allah berikan luar biasa kepada kita. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Kalau saya kasih gambaran, kalau ada orang yang baik hati kepada Anda selalu diperhatikan. Diberikan tiap bulannya sangu, disediakan rumah, disediakan segalanya, bahkan kendaraan pun disediakan. Tentunya Anda akan berterima kasih kepadanya. Orang ini baik sekali kepada saya. Anda akan mencintai kepada dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu semua kepada kita. Tidaklah kita balas itu dengan cinta kita kepada Allah. Ajukan dulu cinta kita kepada Allah, Allah akan balas dengan cintanya kepada kita. Ini yang pertama, saudara. Yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita bisa merasakan manisnya iman. Allah lebih kita cintai. Yang kedua, Rasulullah tadi dalam hadis tadi, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku untuk kalian cinta kepada Allah, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah keluargaku untuk kalian mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menanamkan di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah dengan sering-sering menyebutnya, sering-sering membaca riwayat hidupnya, biografinya. Biasanya orang itu kalau sering-sering menyebut sesuatu, lama-lama cinta. Kalau orang tadi itu sering-sering menyebut nama pemain sepak bola yang jadi favoritnya, lama-lama senang. Itu sudah secara otomatis. Begitu juga Rasulullah SAW selalu sebut namanya. Selalu kita banyak berselawat kepadanya, bakal cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada cara juga supaya kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW yang lain mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hambaku masih selalu dia mendekatkan diri kepada aku dengan memperbanyak sunnah-sunnah. Ini puasa wajib Ramadan, ada nanti setelah Ramadan ada puasa Syawal. Amalkan. Salat juga begitu, ada salat yang wajib, ada salat sunnah, gabliyah, ba'diyah, tarawih yang barusan kita lakukan. Nanti bakal Allah balas, nanti bakal Allah cintai. Hatta uhibbah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi, dalam hadis yang halawatul iman tadi, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang, dia tidak cinta kepada seseorang tadi itu melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada seseorang, kepada sahabat kita, karena dia banyak duit atau karena dia adalah seorang pejabat, suatu saat jabatannya sudah habis masanya, ya, kita nggak cinta lagi kepada dia. Atau kalau duitnya habis, nggak senang lagi kepada dia. Tapi kalau kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cinta yang sejati, ini yang nanti bakal kita bawa di akhirat nanti, yang nanti bakal kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Saudara, wa an yakraha an yauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa finnar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran lagi setelah Allah menyelamatkannya, kama yakrahu an yukdhafa finnar, sebagaimana dia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Orang kalau sudah kena api, pernah terbakar, atau pernah kesetrum, logikanya yang cerdas pasti dia nggak mau lagi. Masa mau lagi kesetrum lagi? Nggak mungkin. Ini kalau 3 perkara, kalau kita ada di dalam diri kita, kita akan merasakan namanya halawatul iman. Sehingga ketika kita ibadah, itu akan ada rasa senang di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan ini adalah permata dari Allah Subhanahu wa taala. Mutiara dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan mutiara ini kita lempar di dalam, kita buang di dalam sampah. Dikatakan dalam satu syair, faya durratan bainal mazabili ulkhiyat wa jauharah bi'ad bi'abkhasi qimati. Mutiara yang dibuang di sampah. Siapa orang yang membuang Ramadan ini dalam sampah? Yaitu mereka yang di pagi hari, yang di siang hari baru nahan haus sedikit, nahan lapar sedikit, sudah dibatalkan oleh mereka. Mampir ke warung, dia buka. Ini mutiara dari Allah. Mutiara kita buang di sampah, ini sebuah kebodohan ya ikhwani. Wa jauharah bi'abkhasi qimati, atau permata yang dijual dengan harga yang rendah, yang tidak ada nilainya. Ini permata dari Allah, ini luar biasa, ini nggak ada gantinya, saudara. Kalau kehilangan duit, masih bisa ada gantinya. Kalau kehilangan Ramadan, di mana gantinya Ramadan? Apakah ada yang menjamin bakal seterusnya? Tahun depan bakal ketemu dengan bulan Ramadan? Nabi SAW mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kalian berada di pagi hari, jangan nunggu untuk sore hari. Ini pagi sore, bukan sebulan, bukan seminggu, bukan setahun. Pagi belum tentu ketemu dengan sore hari, saudara-saudara. Boleh jadi belum sampai sore sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjamin ya ikhwani? Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Jika kalian berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya waktu pagi. Ini sore pagi, pagi sore nggak sampai 24 jam. Waktu yang begitu dekat. Artinya kalau kita mau ibadah, mau amal soleh, segerakan. Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka walaupun hanya separuh apa? Butir kurma. Separuh butir kurma, setengah kurma itu. Artinya apa? Kalau ente mau sedekah, hatta ente punya separuh kurma, segerakan. Belum tentu ente punya satu kardus kurma, ente mau sedekah. Boleh jadi belum sampai, udah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segera. Kalau mau amal soleh itu segera, jangan nunda-nunda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kelihatan anak-anak kecil, apa respon kita? Kita bakal ingat, oh iya, dulu saya pernah kecil. Ente lihat anak-anak kecil sekitar ente, apa responnya ente? Ente pasti mengatakan apa? Saya dulu pernah kecil. Begitu juga mayit yang sekarang sudah dikubur. Ketika orang yang berziarah kepada dia, dia juga melihat, oh dulu saya pernah hidup. Karena itu saudara-saudara, kesempatan ini di depan kita, ini mutiara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita abaikan semangat yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan di dalam hati kita semangat di dalam ibadah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.